Halo guys, kami dari kelompok 2 akan menanyakan orang-orang tentang Etika. Happy for watching. Tunggu keseruan kami. Sebelumnya boleh nggak minta waktunya sebentar? Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak, mungkin namanya siapa? Saya Ina, saya lagi di UNES ya, itu ada kegiatan ulang tahun PNM. Sebelumnya izin bertanya boleh nggak Mbak? Menurut Mbak apa sih menurut pengertian etika itu? Etika, cara singkat aja, Iya. menurut aku ya Mbak, etika itu kayak perilaku seseorang kayak gitu, baik atau buruknya gitu di masyarakat. Kalau menurut Mbak tahu nggak yang kasus korupsi 271 triliun itu? Kalau menurut Mbak gimana sih pandangan Mbak tentang kasus tersebut? Ya itu disayangkan banget ya, maksudnya kan uang negara ya, terus juga dikorupsi sampai 271 triliun. Karena kan di masyarakat kita kan juga masih banyak tuh yang kekurangan gitu-gitu, masa pejabat-pejabat korupsi kan sampai 200 juta. Jadi kasihan juga ya Mbak yang rakyat kecil kayak dia itu kesusahan cari uang, sedangkan para pejabat malah dengan seenaknya menggunakan uang itu ya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sebelumnya Kak izin ya minta waktunya sebentar. Ya. Mungkin boleh perkenalkan dulu kakaknya, namanya siapa, dari mana? Ya, saya Yulio Kusuma Putra dari Semarang. Saya alumni UNES. Oh, alumni UNES. Ya. Tahun berapa nih Kak? Lulus tahun 2021, angkatan 2017. Terus kakaknya kesini dalam rangka Dalam rangka itu ada UNES Mantu itu, ya saya nemeni adik tingkat yang baru TA. oh alah. Gitu. Ini Kak izin bertanya, menurut Ya. kakak apa sih itu etika? Etika itu adalah suatu pedoman dan juga tata cara dalam bertindak dan berperilaku sebagai manusia, baik itu dimanapun, dalam bidang manapun, maupun dalam bertindak dalam suatu proses di mana seseorang itu harus berlaku seperti apa. Itu etika. Kalau kakak tahu nggak yang kasus korupsi 271 triliun itu? Ya sedikit-sedikit tahu di berita-berita media sosial, ya pernah dengar lah gitu. Kalau menurut kakak, pandangan kakak seperti apa sih tentang kasus tersebut? Ya, kasus tersebut itu menurut saya ya, sebagai seorang awam dan warga negara yang baik itu, melihat kasus korupsi ini memang sedikit prihatin, karena kasus korupsi di Indonesia itu banyak sekali, bahkan ya tergolong terjelek lah di dunia dalam penanganan kasus korupsi. Nah, menurut saya itu ya perlu adanya sistem security system dalam pengawasan KPK dan juga penyelenggara negara, termasuk yang dalam urusan penganggaran. Karena anggaran itu seringkali dimanipulasi atau seringkali itu diganti secara mendadak atau tidak dalam laporan itu tidak secara terbuka, hanya tertutup. Lah itu bisa terjadi kasus-kasus seperti itu, baik itu nanti seperti kasus 200 triliun itu atau kasus Menteri Pertanian yang sekarang ini lagi viral itu kan secara mungkin bagaimana sebagai penyelenggara negara itu dalam pengawasan harus diketatkan, walaupun dalam artian dalam bicara itu diketatkan saja, tapi dalam bertindak juga dalam pengawasan itu ya juga diketatkan itu dalam sistem penganggaran terutama. Jadi menurut kakak, kalau misalnya kakak memiliki jabatan nih, apa sih yang kakak akan lakukan untuk mencegah kasus-kasus tersebut? Ya, kalau dalam artian saya umpamanya sebagai pejabat penyelenggara negara bisa. Yaitu saya harus melihat bagaimana sistem LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan juga penganggaran. Jika dalam suatu negara itu dalam mengadakan suatu barang atau program itu harus jelas dan terperinci bagaimana sistem penganggarannya dan juga laporannya kalau setelah ada barang itu jadi.
dan itu harus jelas wujudnya itu apa dan sebagainya, dan juga wujudnya itu ditunjukkan. Sekarang kan hanya tertulis by kertas, dipotret, sudah selesai. Jadi mbaknya namanya siapa, dari mana? Nama saya Mita dari Semarang. Dari Semarang. Mbaknya tahu nggak apa sih yang mbak ketahui tentang apa itu etika? Etika adalah suatu norma yang mengatur manusia untuk berperilaku lebih baik. Kalau begitu mbaknya tahu nggak yang kasus itu loh mbak, yang korupsi 271 triliun, tahu nggak mbak? Kalau menurut mbak, pandangan mbak gimana sih tentang kasus tersebut? Kalau kasus tersebut menurut saya sebenarnya itu bukan korupsi, tapi itu merugikan negara sebesar 271 triliun. Jadi sebenarnya menurut pemahaman saya itu sebenarnya si pelaku itu bukan melakukan korupsi dengan menggunakan uang negara, tapi pelaku melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, yaitu dengan tambang liar ya. Itu otomatis tetap merugikan negara karena dengan tambangnya dikeruk seperti itu. Ini kan pemerintah juga harus membenarkan mungkin akibat yang dilakukan oleh pelakunya, seperti itu. Jadinya pemerintah lebih diperketat lagi ya mbak untuk penjagaannya. Kalau lebih diperketat, seharusnya pemerintah lebih pandai ya dari masyarakatnya, harusnya seperti itu. Jangan sampai masyarakat tahu celah untuk mengelabui pemerintah ya. Menurut saya seperti itu sih mbak. Jadinya kartunya harus ditutup rapat-rapat gitu ya. Kartu apa ya? Kartunya pemerintah itu tadi, tentang misalkan tadi mbaknya berbicara dengan celah, jadinya bisa mungkin untuk celahnya itu ditutupin. Ya kita berbicara seperti ini mbak, namanya negara itu kan sebuah pokok ya mbak, sebuah jangan sampai dong rakyatnya ini lebih pintar daripada negara. Tapi yang terjadi sekarang ini kan lebih ke dunia pemerintahan mungkin ini ya tidak aware dengan semua kegiatan, semua praktek-praktek yang ditimbulkan. Apalagi seperti kita tahu pelakunya itu seorang pengusaha, yang pasti pengusaha itu secara pemikiran, secara tindakannya pun lebih pintar daripada pemerintah yang hanya melakukan kayak berdasarkan apa yang ada kita kerjakan. Jadi tidak punya inisiatif untuk lebih, menurut saya seperti itu. Misalnya mbak jadi bagian pemerintah, apa sih yang mbak bakal lakukan untuk menanggapi kasus tersebut? Sebenarnya kalau kita menyalahkan pemerintah, ini tidak 100% kesalahan dari pemerintah kalau menurut saya. Karena yang dilakukan itu adalah si pelaku ini istilahnya bahasa itunya tuh nebeng dengan perusahaan lain. Jadi yang melakukan izin itu perusahaan lain, baru si pelaku ini mendompleng perusahaan itu. Jadi dari pemerintah sendiri pun mestinya sudah ada SOP ya mbak, maksudnya ini harus seperti apa, terus list-listnya kalau misalkan mau melakukan pertambangan seperti apa. Saya rasa pemerintah sudah ada listnya, dan ini sebenarnya juga tidak 100% kesalahan pemerintah menurut saya. Mungkin ada pengusaha nakal, dan itu di Indonesia emang banyak banget mbak. Jadi menurut saya pemerintah juga harus lebih keras lagi cara berpikirnya, cara tindakannya, supaya pengusaha-pengusaha nakal ini juga tidak bisa mengelabui pemerintah. Soalnya kita bilang gini mbak, kita bilang pemerintah nggak ada action, nggak ada apa. Kalau menurut penglihatan saya sebenarnya mereka juga sudah cukup berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya kalau kita mau 100% baik itu nggak mungkin, karena sama-sama manusia. Tapi di sini kita melihat juga pemerintah sekarang itu juga membawa Indonesia ke hal yang lebih baik. Ya pastinya juga sudah ada SOP-nya kalau misalkan mau melakukan pertambangan bagaimana. Tapi ya itu kembali lagi ke pengusaha nakal ya. Kalau kita bilang pengusaha kenapa bisa nakal gini-gini, iya itu otak manusia selalu mencari hal yang menguntungkan bagi mereka. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih sekali mbak atas waktunya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya mbak. Terima kasih. Oke guys. Itu tadi keseruan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.